Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil membakar ban, mereka protes masuknya puluhan tenaga kerja asing asal Cina ke Sulawesi Selatan. Sambil membentangkan spanduk dan membakar ban bekas di tengah jalan, puluhan mahasiswa dari Aliansi Koalisi Aktivis Mahasiswa Sulsel unjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani Alaludin di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka protes kedatangan puluhan tenaga kerja asing Cina hendak bekerja di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pemerintah dituntut konsisten menangani ledakan kasus COVID-19 di tanah air. Itu menuntut konsistensi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan pemerintah kepada yang diberatkan kepada masyarakat, yang dimana itu sangat menumpulkan ekonomi, Pak. Nah, warga negara asing yang datang dari luar itu senantiasa tidak memperlihatkan bagaimana konsistensi pemerintah untuk penanganan COVID-19. Di sisi lain, kedatangan puluhan TKA asal Cina dianggap telah memenuhi syarat keimigrasian. Mereka telah melalui prosedur kedatangan orang dari luar negeri, yakni negatif COVID-19, melalui karantina selama 5 hari. Mereka tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, kemudian mereka akan dibawa ke PT Huadi. PT Huadi ini adalah salah satu perusahaan strategis nasional yang berdasarkan Perpres keputusan Bapak Presiden tahun 2016 bahwa ini adalah perusahaan yang memang terkait dengan hajat orang banyak. Akhir pekan kemarin, 20 tenaga kerja asing asal Cina tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. 20 TKA tersebut akan bekerja di PT Huadi Nikel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yoswin, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan dan suasana carut-marut terjadi di posko PPKM Darurat Kalideres, Jakarta Barat. Pengendara protes dan marah kepada petugas karena dilarang melintas. Kekisruan terjadi di pos PPKM Darurat Kalideres, Jakarta Barat. Para pengendara motor ini protes karena dilarang petugas masuk ke Jakarta dari arah Tangerang. Salah satu pengendara motor bersikukuh ingin melintas karena bekerja di sektor esensial, yaitu perbankan. Ia juga telah menunjukkan surat tugasnya. Saya mau ke Jalan Sudirman, CWD, kantor KMB, perbankan. Emang nggak libur, Pak, kantornya? Masuk, Pak, kan esensial, Pak. Sektor esensial sama kritikal, Pak. Terus gimana nih, Pak, nggak boleh lewat? Makanya saya juga bingung mau lewat mana ini. Oh gitu ya, Pak, ya? Iya, kan Presiden Jokowi udah menerangkan bahwa yang bisa masuk adalah sektor esensial sama kritikal. Bapak sudah mencari jalan alternatif atau udah, gimana, Pak? Pada ditutup semua, Pak. Meski banyak pengendara yang telah menunjukkan surat tugas, petugas tetap saja melarang mereka untuk melintas. Para petugas bersikeras yang dapat melintas hanyalah nakes, polisi, TNI, dan pegawai pemerintahan. Usai berdebat panjang, akhirnya para pengendara terpaksa memutar balik dan mencari jalan alternatif. Sementara warga lainnya terpaksa berjalan kaki dan mencari transportasi umum untuk menuju tempat kerjanya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nggak boleh keluar rumah sampai tanggal 20. Dulu saya mau ngomong, kalau memang saya bisa dulu, maka aku tuh kelapa saya mau muter. Itu aja. Sejumlah pengendara memprotes penyekatan di kawasan Sumber Arta yang merupakan wilayah perbatasan Bekasi dan Jakarta. Ini bukan solusi seperti ini. Bapak kalau nggak mau dengar terima kasih, mau dengar terima kasih. Ini bukan solusi. Bapak usah ngotot. Bapak komplain juga jangan takut. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tak dapat melintas dipaksa berputar arah hingga menimbulkan kemacetan panjang. Suara klakson kendaraan pun bersautan akibat kemacetan ini. Antrian kendaraan diduga terjadi karena banyak warga yang tidak mendapat kompensasi work from home atau bekerja dari rumah. Tak habis akal, para pengendara yang diputar balik mencari jalan alternatif menuju Jakarta.
Muara mau kerja di Kuningan. Iya, saya pikir ya mungkin jam segini udah mulai buka kan. Biasanya juga pagi doang nih padatnya. Ternyata tetap masih ketutup gitu kan. Ya udah, mau nggak mau cari jalan lain sih. Petugas gabungan menjaga ketat pos penyekatan di kawasan Kalimalang. Tak sedikit pengendara yang sudah menunjukkan surat tugas tetap dilarang untuk melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, situasi saat ini di tanggal 5 Juli 2021, hari Senin, lebih tepatnya di Jalan Lenteng Agung. Inilah video amatir yang menunjukkan kemacetan panjang di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Itu ditutup total. Sebuah mobil panser disiagakan di titik penyekatan ini. Meskipun telah membawa surat tugas dan sertifikat vaksin, jumlah kendaraan dari arah Depok tetap tidak diperbolehkan melintas. Mereka harus berputar arah melalui jembatan Tapal Kuda untuk kembali ke arah Depok. Tim Liputan iNews melaporkan. Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat Suganda yang nekat menggelar resepsi pernikahan akhirnya buka suara. Sebelumnya Satgas COVID-19 menghentikan acara hajatan dan memeriksa Suganda. Video sejumlah warga berjoget di acara hajatan saat hari pertama kebijakan PPKM darurat digelar viral di media sosial. Seorang lurah Pancoran Mas Depok nekat menggelar acara resepsi pernikahan di Jalan Suwair. Dalam acara resepsi, keluarga dan tamu undangan yang hadir joget bersama. Kini, tenda hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat akhirnya dibongkar oleh pemiliknya. Suganda, Lurah Pancoran Mas selaku penyelenggara hajatan pun buka suara. Ketika kami lakukan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang ada di PPKM darurat itu, hanya 30 orang yang hadir yang boleh menyaksikan, yaitu keluarga inti. Itu sudah kami lakukan seperti itu. Ya. Meskipun kami difasilitasi kursi sebanyak 220 oleh si penyewa itu, tapi kami gunakan hanya 30 di situ. Rencananya pemeriksaan terhadap lurah dan pelaksana hajatan akan dilakukan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sepasang pengantin di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjalani prosesi ijab kabul di samping ambulans jenazah ayah pengantin putri yang meninggal dalam kondisi suspek COVID-19. Prosesi ijab kabul digelar di komplek pemakaman dengan dihadiri sejumlah anggota keluarga. Hanya beralaskan tikar dan di samping ambulans jenazah ayah tercinta. Ijab kabul sepasang pengantin berlangsung hikmat walau penuh duka yang mendalam. Mempelai menjalani ijab kabul jelang prosesi pemakaman ayah mempelai wanita yang seharusnya menjadi wali nikah. Namun takdir berkata lain. Ayah mempelai wanita meninggal dalam kondisi suspek COVID-19. Ijab kabul maju 3 hari dari jadwal yang ditentukan. Namun karena ayah mempelai meninggal, ijab dimajukan sesuai keinginan keluarga. Petugas sendiri juga telah mensterilkan lokasi ijab kabul dan membatasi orang yang hadir. Jelaskan juga, karena memang itu keinginan, justru keinginan dari keluarga si putri saat-saat terakhir mungkin untuk pernikahan disaksikan oleh bapak ibunya, dan bapak ibunya meninggal. Si permintaan itu juga kita setujui dengan catatan tetap dengan protokol kesehatan, dengan APD komplit, dengan masker dan sebelumnya. Usai prosesi ijab, jenazah kemudian dimakamkan. Selain itu, Satgas COVID-19 setempat juga melakukan tracing terhadap keluarga dari almarhum, termasuk terhadap mempelai. Mereka diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Calon penumpang komuter lain jurusan Jakarta menumpuk di stasiun Bojonggede Bogor di hari pertama masuk kerja kemarin. Terjadi antrian panjang berlapis hingga keluar kawasan stasiun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di Departemen Dalam Negeri itu Senin Selasa itu Beginilah antrian panjang ribuan calon penumpang kereta komuter lain di stasiun Bojonggede Bogor yang akan berangkat ke Jakarta di hari pertama bekerja di masa PPKM darurat. Ribuan calon penumpang membludak sampai keluar dari kawasan stasiun bahkan abai protokol kesehatan.
Meski petugas KRL dan pihak Brimob sudah turun tangan untuk mengatur, namun calon penumpang tetap berebutan. Membludaknya ribuan calon penumpang diduga akibat adanya penutupan stasiun Cilebut. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta, Jawa, dan Bali memberlakukan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang akibat terus tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa PPKM darurat, penumpang KRL wajib menggunakan masker ganda atau masker N95. PT KCI pun menggelar masa sosialisasi selama 3 hari. Terhitung mulai kemarin, PT Kereta Komuter Indonesia menggelar sosialisasi aturan baru bagi pengguna KRL. Pengguna KRL diwajibkan menggunakan masker ganda atau masker N95. Sosialisasi akan berlangsung selama 3 hari selama masa PPKM darurat dan disambut baik sejumlah pengguna KRL. Bagus sih, kalau untuk mobilitas karena KRL kan juga banyak ya yang pakai, jadi untuk mengurangi ini juga sih. Dan selama masa pemberlakuan PPKM ini, apakah ada perbedaan sebelumnya? Lumayan ada pembatasan, makin dikit sih orang yang di KRL. Ya menurut saya sih bagus ya, sebenarnya sih buat menjaga kita diri sendiri, terus menjaga untuk orang lain gitu sih. Pengetatan aturan masker diharapkan mampu mengurangi resiko penularan COVID-19 di area stasiun maupun di dalam KRL. Selama masa PPKM darurat, operasional KRL Jabodetabek juga dibatasi, mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.